Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena atas nikmat itulah sampai hari ini kita masih tergolong orang-orang yang istiqomah untuk menetapi keimanan dan keislaman kita. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ini pertemuan pertama dengan saya di bulan Ramadan ini, yang insya Allah nanti akan rutin setiap Ahad. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pengajian menjelang Ramadan 2 minggu yang lalu, bahwa selama Ramadan kita akan membuka kembali keputusan tarjih Muhammadiyah terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Kitabus Shiyam yang merupakan keputusan Kongres ke-28 di Medan. Ada beberapa bab dalam Kitabus Shiyam itu. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan keputusan yang lain. Di antaranya adalah keputusan khusus tentang hisab dan ruqyah, lalu sholat tatawwu yang berhubungan dengan sholat malamnya atau sholat tarawihnya. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan pada sore hari ini, kita akan membaca Kitabus Shiyam di dalam HPTM halaman 172. Kaifiyatus Shiyami. Adapun ini itu tata cara puasa. Ini sekilas kemarin secara rinci jelas sudah kita kaji pada pengajian di Ahad kedua. Idza syahidta syahra Ramadhana, apabila engkau mendapati bulan Ramadan, bi ru'yatil hilali, dengan ru'yatul hilal, au syahadati adlin, atau dengan persaksian orang yang adil, au bistikmali sya'bana, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari, in humma, apabila terhalang ru'yahnya, au bil hisabi, atau dengan hisab. 4 metode ini kemarin sudah kita kaji secara rinci.
di mana kita penekanannya adalah perbedaan awal dan akhir Ramadan itu karena perbedaan metode. Paling tidak dalam dalil itu ditemukan ada 4 metode: ru'yatul hilal, persaksian orang yang adil, istiqmal Sya'ban, dan hisab. Perbedaan metode maka berbeda dalam hasil. Apalagi perbedaan antara hisab dengan ru'yah, beda hisab dengan ru'yah. Sama-sama ru'yah atau sama-sama hisab saja, hasilnya bisa beda. Hari ini kita bisa melihat sama-sama ru'yatul hilal, antara Arab dengan Turki beda, antara Arab dengan Indonesia ru'yahnya hasilnya beda, walaupun padahal selisihnya hanya jam. Sama-sama hisab juga sama, karena hisab itu ada hisab wujudul hilal, ada imkanul ru'yah, sekarang ada lagi KHGT. Maka hasilnya akan berbeda. Di mana perbedaan ini adalah perbedaan yang biasa. Kita jangan fokus pada perbedaannya. Menyikapi perbedaan awal dan akhir Ramadan, Bapak Ibu bisa membuka surah Al-Maidah ayat 48. Di situ ada pelajaran penting. Walaupun ayat itu turun bukan dalam masalah ini, tapi di situ ada pelajaran sangat penting. Di mana Rasulullah SAW tentang perbedaan, Allah SWT tentang perbedaan, Allah menyatakan seandainya Allah menghendaki umat ini jadi satu, kesatuan, mudah, sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Tinggal tanggal 17 kemarin Allah munculkan hilal, selesai sudah. Satu hari Allah munculkan hilal dengan jelas, selesai sudah. Mudah bagi Allah. Tetapi kenapa Allah membiarkan perbedaan ini? Allah ingin menguji kita dengan perbedaan ini. Maka dalam ayat itu apa perintah Allah? Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Maka ketika kemarin awal Ramadan ini kita beda, kita jangan fokus pada perbedaannya, tapi kita fokus mengisi Ramadan dengan yang bermanfaat. Kita berlomba. Fastabiqul khairat. Kesalahan kita adalah kita fokus berdebat pada perbedaannya, kita lupa mengisi Ramadannya, sehingga perbedaan satu hari akhirnya merusak ibadah 1 bulan. Maka di sini kembali saya mengajak, sikapi perbedaan itu dengan kedewasaan, ya. Karena yang penting adalah dewasanya. Surga tidak memaksa kita untuk seragam masuk ke surga, tetapi kita semua akan bisa masuk surga bersama-sama dengan keragaman yang ada ketika kita bisa menyikapi perbedaan itu. Selanjutnya, fasum, maka berpuasalah engkau mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Wa ajmi dan niatkanlah asyama, puasa, qoblal fajri, sebelum fajar. Niatkanlah puasa sebelum fajar. Maka kemudian para ulama di negeri kita dulu berikhtiar, selesai sholat tarawih mereka mengajak jamaah untuk meniatkan puasa. Maka dulu tradisi di langgar-langgar, di musola-musola, di masjid-masjid kita, sehabis tarawih itu bersama-sama melafadzkan niat puasa. Nawaitu shoma ghadi anadai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala, dan seterusnya. Itu tidak ada dalilnya, tidak ditemukan dalilnya. Salah enggak salah.
Itu pengkondisian saja. Bahasanya bebas, boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita. Meniatkan puasa sebelum fajar. Maka untuk kehati-hatian para ulama di negeri kita mengajak jamaah untuk meniatkannya setelah sholat tarawih. Illa antakuni, kecuali engkau itu adalah haidon, orang yang haid. Jadi tadi setelah bisa mengetahui hilal dengan ru'yatul hilal atau dengan syahadatu adlin atau dengan istiqmal Sya'ban atau dengan hisab, maka berpuasa. Illa antakuni haidon, kecuali orang yang haid, au nafsa'a, atau orang yang nifas. Faktiri, maka berbukalah atau boleh tidak berpuasa. Waktihi, dan qodoklah fi yaumin, pada hari akhara yang lain. Wa in kunta, dan apabila engkau itu maridon, orang yang sakit, au ala safarin, atau orang yang dalam perjalanan, falakal iftaru, maka boleh tidak berpuasa. Summakdihi, kemudian kodoklah, mutatabi'an, dengan berturut-turut, au mutafariqan, atau terpisah-pisah, fi ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Berarti orang yang boleh mutlak, ya, mutlak tidak puasa, orang yang mutlak tidak puasa atau bahkan tidak boleh puasa, ini orang yang haid dan nifas. Kenapa penyebutannya dipisah? Yang kedua, orang yang sakit dan safar. Kenapa penyebutannya dipisah? Karena orang haid dan nifas itu mutlak tidak boleh puasa. Tapi orang yang sakit dan safar itu tidak mutlak. Kalau dia mampu berpuasa, orang yang sakit masih mampu berpuasa dan puasanya tidak menimbulkan madharat, apalagi sakitnya sakit panu, ia tetap puasa. Sementara orang yang safar dikatakan berpuasa itu khairul lakum, lebih baik. Ya, berpuasa itu lebih baik. Maka penyebutannya dipisah. Kalau haid dan nifas mutlak tidak boleh puasa, wajib mengganti pada hari yang lain. Kalau orang yang sakit dan safar, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh tidak puasa. Orang yang sakit dan nifas itu boleh tidak puasa, tapi orang yang haid dan nifas, ya, tidak boleh puasa. Kalimatnya dibalik. Orang yang haid dan nifas tidak boleh puasa, orang yang sakit dan safar boleh tidak puasa. Artinya masih boleh puasa. Kalau memang masih mampu puasa, maka sebaiknya dia puasa. Tetapi kewajiban selanjutnya sama antara yang haid dengan nifas. Apa? Mengqadha. Kewajiban mengqadhanya sama. Bagaimana mengqadhanya? Mengqadha puasa itu boleh berturut-turut, boleh diselang-seling. Misalkan punya hutang 5 hari, boleh 5 hari berturut-turut, atau boleh diselang-seling. Wa in syaqqa, dan apabila berat alaika atasmu as-saumu, puasa, likibarika, karena renta, karena usia yang renta. Jika engkau berat melaksanakan puasa karena usianya sudah tua renta, au maradin, atau karena sakit musminin yang menaun, sakitnya parah dan sakit menaun, layurja, yang tidak diharapkan bur'uhu, kesembuhannya, falaka, maka wajib bagimu, falaka, maka bagimu al-iftaru, iftar, boleh tidak berpuasa, aidon juga, wabdi, dan bayarlah fidyah, bi'it'amim miskina, dengan memberi makan orang miskin, likulli miskinin,
Likulli yaumin, setiap satu hari, muddun, satu mud. Ini orang yang tidak puasa karena kondisinya sudah renta, memang sudah tidak mampu puasa, atau orang yang sakit menaun, maka boleh tidak puasa, kemudian gantinya dengan membayar fidyah kepada orang miskin. Ustaz, di kampung saya sulit cari orang miskin, bayar fidyah lewat lazismu. Serahkan ke lazismu, nanti lazismu yang membayarkan ke orang miskin. Satu hari itu satu mud. Ini kalau dikonversi ke rupiah di negeri kita berbeda-beda. Satu lembaga zakat dengan lembaga zakat yang lainnya beda-beda. Satu lazismu saja satu daerah dengan daerah lainnya beda. Semarang kemarin menggunakan 45.000 per hari, Cilacap 15.000 per hari, Brebes 24.000 per hari. Saya nggak tahu Tegal berapa. Wakadha, dan demikian juga lihablin, untuk orang yang hamil, awirdoin, atau orang yang menyusui. Begitu juga orang yang hamil lanjut menyusui, maka boleh dia tidak puasa, kemudian gantinya dengan membayar fidyah. Karena menyusui biasanya 2 tahun, syariatnya menyusui 2 tahun. Nah, di awal-awal mungkin di tahun kedua itu sudah bisa disambi puasa, tapi di tahun awal itu biasanya orang menyusui kalau dibawa puasa, dampaknya itu akan fatal biasanya. Maka mereka menggantinya dengan membayar fidyah. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau sudah bayar fidyah puasa lagi enggak? Ya enggak, sudah bayar fidyah ya sudah, selesai. Selesai dengan bayar fidyah sudah. Kecuali untuk orang yang hutangnya, seperti pertemuan yang lalu saya sampaikan, orang yang hutang puasa kemudian ketumbur puasa berikutnya, maka dia membayar fidyah dan mengganti puasa double. Sama orang yang melakukan hubungan badan di siang hari, dia mengganti puasa 30 hari berturut-turut, 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, atau dengan membayar fidyah karena memerdekakan budak sekarang tidak ada, atau dengan membayar fidyah, jumlah fidyahnya 60 hari plus puasa 1 hari. Ini orang yang melakukan hubungan badan di siang hari. Nanti ada babnya. Bab selanjutnya, mubtilatus shaumi, pembatal puasa. Idza tabayyana, apabila telah jelas laka bagimu al-fajru, fajar, asani yang kedua, ay as-shadiq, artinya fajar shadiq. Fala takul, maka janganlah engkau makan, wala tasyrab, dan janganlah engkau minum. Batas makan dan minum berpuasa itu adalah fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu azan subuh. Jadi pagi fajar itu keluar 2 kali. Fajar yang kedua itu masuk waktu subuh. Artinya batas makan sahur itu adalah waktu subuh, bukan imsak. Imsak itu baru peringatan. Imsak itu peringatan supaya kita bersiap-siap, berhenti makan, bersih-bersih, sikat gigi dan lain sebagainya. Bagi kita yang bangunnya terlambat, apalagi afdolnya makan sahur kan di akhir. Puasa itu sebenarnya dulu sebelum diatur kembali pada pensyariatan kepada Nabi Muhammad, puasa itu dulu ketat. Batasnya makan malam. Orang malam hari sudah makan, sudah begitu selesai makan jam berapapun sudah tidak boleh makan lagi. Kalau makannya habis isya jam 8 makan malam, selesai makan malam sudah selesai, tidak boleh makan lagi. Itu puasa dulu zamannya Nabi Nuh. Lalu kemudian ketika disyariatkan lagi kepada Nabi Muhammad, batas makan sahurnya ditentukan oleh Allah waktu subuh.
Akhirnya malam hari, artinya malam hari kita bebas makan. Nah, yang afdol bahkan makan sahur itu di akhir. Bagaimana ketika kita terlambat bangun, kita makan belum selesai, kemudian azan. Selesaikan yang ada di mulut.